Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, walaupun dari rumah aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Wahyu Daniati. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi yang bisa kalian temui di kelas 8 semester 2. Apa itu materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini saya sudah memiliki bangun datar. Bangun datar apakah ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Apa saja yang akan kita pelajari dalam lingkaran? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini saya sudah memiliki bangun lingkaran juga, tapi tidak sepolos tadi ya, karena di sini kita akan belajar apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Tapi sebelumnya kita perlu ketahui apa sih pengertian dari lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi di dalam lingkaran ini adalah titik-titik yang membentuk kurva tertutup yang ini jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu itu titik apa sih? Kita akan lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu titik pusat lingkaran. Jadi, titik pusat lingkaran itu adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi, dalam lingkaran ini titik pusatnya adalah titik O. Karena titik O merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Dan pengertian lingkaran tadi itu kan kurva tertutup yang merupakan kedudukan titik-titik yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu, yaitu titik pusat. Jadi, dari A ke O, titik-titik yang membentuk kurva lengkung ini jaraknya sama dengan titik pusatnya. Selanjutnya kita ke jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke sisi lengkung lingkaran. Jadi dari titik pusat lingkaran ke sisi lengkung lingkaran itu ditarik garis, itu namanya jari-jari. Jadi dalam lingkaran ini contohnya seperti OA, OB, OC, atau bisa kita tarik garis O ke D, yaitu yang penting dari titik pusat ke sisi lengkung lingkaran itu dinamakan jari-jari. Selanjutnya ada diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi di sini ada garis yang ditarik dari titik A dan titik C. Ini kan menghubungkan dua garis dan melalui titik pusat. Ini dinamakan dengan diameter. Kalau B ke C itu kan juga menghubungkan dua titik, tetapi tidak melalui titik pusat. Nah, itu tidak dinamakan dengan diameter. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada busur. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada sisi lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sebarang di sisi tersebut. Jadi di sini kita memiliki dua titik nih, misal titik A sama titik B. Titik A sama titik B, garis lengkung AB ini dinamakan dengan busur. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau diameter melalui titik pusat lingkaran, berarti yang BC ini dinamakan apa? Nah, BC ini dinamakan tali busur atau garis yang menghubungkan busur tadi. Busurnya kan busur BC. Nah, berarti BC ini yang tidak melalui titik pusat ini dinamakan dengan tali busur yang menghubungkan dua titik tetapi tidak melalui titik pusat. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita tadi memiliki busur BC dan tali busur BC yang sebelah sini ya. Maka luas daerah yang di dalamnya itu dinamakan dengan tembereng. Misal kita tarik dari titik A dan titik B, kita tarik tali busurnya, berarti di daerah sini yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB itu dinamakan dengan tembereng juga. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini ada jari-jari, misal kita ambil dua buah jari-jari AO dan jari-jari OB. Nah, luas daerah di dalamnya ini kita namakan juring.
di mana ini merupakan ada dua buah jari-jari AO dan OB serta busur AB. Nah, di dalamnya ini kita namakan dengan juring. Nah, juring yang lain kita bisa ambil jari-jari OB dan jari-jari OC, maka juringnya itu daerah yang di dalamnya ini yang diapit oleh jari-jari OB dan jari-jari OC serta busur BC. Atau kalian bisa membuat juring-juring yang lain yang diapit dengan dua jari-jari dan satu buah busur ya. Kita misal menggambar ada titik D di sini, kita tarik garis, maka juringnya adalah AOD. Seperti itu. Selanjutnya ada apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Di sini contohnya ada apotema OP. OP di sini adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke tali busur BC. Nah, sifat apotema itu bersifat tegak lurus. Selanjutnya ada sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Tadi jari-jari lingkaran contohnya ada OA, OB. Nah, perpotongan di sini itu dinamakan sudut pusat. Ada OB dan OC bertemu di titik pusat. Sudut alfa di sini merupakan sudut pusat. Selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Di sini tali busur, misal tali busur AD dan tali busur CD. Nah, perpotongan di sisi lingkaran ini dinamakan sudut keliling. Atau yang lain, misal tali busur BC dan tali busur DC. Nah, perpotongan di keduanya ini juga dinamakan dengan sudut keliling. Jadi, itulah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu lingkaran. Sekarang kita review kembali sambil menarik kesimpulan ya. Dalam lingkaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa titik O merupakan titik pusat lingkaran yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari lingkaran, contohnya itu ada AO, ada OB, ada OC, ada OD yang merupakan garis dari titik pusat ke sisi lengkung lingkaran. Terus ada diameter, contohnya ada AC, ada BD yang merupakan garis yang ditarik dari dua titik dalam sisi lengkung lingkaran dan melewati titik pusat. Terus selanjutnya ada busur. Busur contohnya ada busur AB, busur BC, busur CD, dan busur AD, yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran di sisi keliling lingkaran ini. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik tetapi tidak melewati titik pusat, seperti tali busur BC. Atau kita bisa menggambar tali busur AB atau tali busur AD. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng itu luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur, seperti luas tembereng BC yang saya tandai merah ini. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Di sini contohnya adalah juring AOB yang saya tandai dengan warna biru ini. Selanjutnya adalah apotema. Apotema tadi adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke tali busur dan bersifat tegak lurus. Di sini ada apotema OP. Selanjutnya sudut pusat, di sini ada alfa, yaitu sudut pusat pertemuan antara dua buah jari-jari di titik pusat lingkaran dinamakan sudut pusat. Yang terakhir ada sudut keliling beta. Di sini adalah pertemuan dua buah tali busur di titik keliling lingkaran. Jadi, itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.